Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arido Dwinanda Endriartio dari kelas 11 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT dari Bu Kiki, Mapel Sejarah Minat kelas 11, bab 2, yaitu tentang Kesultanan-Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. A. Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Lanjut slide. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama, yang A ya, teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Snook, Hodgson, W.F. Sutherland, dan B.H.M. Flake ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang B itu teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. van Leer ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Ya. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Yang ketiga, yang C, yaitu teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kita lanjut slide. Beberapa kesultanan bercorak maritim. Nomor 1 yang pertama yaitu Kesultanan Aceh. Sekitar abad ke-16 1507, letaknya berada di Aceh. Sultan yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Kesultanan Demak, abad ke-16 1500. Letaknya berada di Demak, Jawa Tengah. Sultan yang terkenal yaitu Sultan Raden Patah. Yang ketiga ada Kerajaan Mataram, abad ke-16 1586, terletak di Yogyakarta. Sultan yang terkenal yaitu Sultan Senopati dan Sultan Agung. Yang keempat ada Kesultanan Banten, abad ke-16 1526. Letaknya berada di Banten. Sultan yang terkenal yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kelima
ada Kesultanan Gorontalo. Abad ke-16, 1528, terletak di Makassar. Sultan yang terkenal yaitu Sultan Hasanuddin. Yang terakhir atau yang keenam, Kesultanan Ternate dan Tidore. 1257 Ternate dan 1322 Tidore. Sama-sama terletak di Maluku. Sultan yang terkenal yaitu Sultan Baabullah Ternate dan Sultan Nuku Tidore. Lanjut slide. Sekarang kita masuk ke bagian yang B, Kesultanan Maritim Nusantara masa Islam. Yang pertama ada Kesultanan Aceh, bagian A, lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Rayek, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh 1507 dan 1903 didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mughayat Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mughayat Shah. Masuk yang kedua, masih Sultan Aceh bagian B. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa Kesultanan Aceh itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan bahan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karyanya menjadi. Di sebelah kanan bawah ada foto Sultan Iskandar Muda. Dia membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Lanjut slide. Yang kedua yaitu Kesultanan Demak. Bagian yang A, lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak 1500 sampai 1568 merupakan kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak tahun 1478. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Lanjut slide. Sekarang yang bagian B. Bagian B yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ada dua ya, kiri kanan. Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas
penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat, serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menepati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian, terutama wayang. Lanjut slide. Yang ketiga, Kesultanan Banten. Bagian A, lokasi dan sumber sejarah. Terletak wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera, Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarah yang pertama yang di atas ini, Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan. Yang kedua yang bawah, Medang Gili dalam Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Lanjut slide. Kesultanan Banten masih dengan bagian yang B, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri debus. Lanjut slide. Yang keempat ada Kesultanan Mataram. A, lokasi dan sumber sejarah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia pada tahun 1586. Penembahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Kesultanan Mataram, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, ia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, serta agama. Di bawah kanan ada foto Sultan Agung membawa Mataram mencapai puncak kejayaan. Berarti ini foto Sultan Agung. Lanjut slide. Kesultanan Mataram bagian A, lokasi, sumber, dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Sini ada gambar gerbang istana. Ngaralamo.
Gerbang Istana Sultan Ternate di tahun 1930-an. Lanjut slide. Kesultanan Mataram bagian B, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lanjut slide. Ya, di sini ada gambar Kesultanan Mataram. Bisa dilihat ya teman-teman di sebelah kanan bawah. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Ya berarti ini gambaran pada saat kondisi waktu itu ya, perairan Kesultanan Ternate. Oke, lanjut slide. Yang keenam ada Kesultanan Tidore. Bagian A, lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, F.S.A. de Klerk, pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Syah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island. Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Kesultanan Tidore di bagian B, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidore merupakan kesultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Sumber rempah Kesultanan Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat Istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Ki, dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Torre. Yang ketujuh ada Kesultanan Goa Tallo. A. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Tallo berada di Makassar, Kesultanan Goa, dan Tallo. Kesultanan Goa dan Tallo ini sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Kesultanan Goa Tallo di bagian B, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena
ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Gua Talo kaya akan beras, daging, dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Masuk ke bagian C, warisan kesultanan-kesultanan masa Islam dan kehidupan pada masa kini. Yang pertama ada sosial budaya, A itu arsitektur, termasuk bangunan makam. Yang B ada sastra, C kaligrafi, D sistem kalender, E aksara. Sebelah kanan ada politik. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan. Juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau dihormati. Ya, ini kayaknya slide terakhir untuk video presentasi kali ini. Sekian dari saya teman-teman, Arido Dwinanda Andartio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Kiki, Mapel Sejarah Minat. Dadah.